Oke, mari kita mulai ibadah kita. Dari minggu kedua di bulan Mei ini kita akan pujian, kami menguji kebesaran-Mu, dan kita akan masuk nanti dalam firman Tuhan Mazmur 105 ayat pertama sampai 45. Jadi Papa 12, Mami 11. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, Tuhan ajaib dan amat-amat ajaib Tuhan. Sehari ini kami kumpul lagi Bapa di rumah Maha Suci Tuhan ini, di rumah ibadah keluarga kami Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan juga peraturan dari pemerintah melalui kami semua beribadah di rumah, dan percaya kuasa Tuhan tetap hadir. Karena Tuhan katakan satu orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Kami lebih pada satu Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan bertakhta di dalam pujian, penyembahan, dan bahkan firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh anak hamba Nathan Septian Tuhan yang membagikan renungannya pada hari ini. Dan kami percaya Bapak pada minggu ini tanggal 10 Mei akan diberkati oleh Tuhan luar biasa, dan teman-teman kami pun yang ada di rumah, saudara kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan membuka ibadah keluarga kami dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kita katakan. Amin. Shalom. Shalom. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus telah pimpin kita semua dalam seminggu dan dalam keadaan sehat. Tuhan cukupkan segala kebutuhan kita. Kita selalu ucap syukur. Kita mau katakan waktu Tuhan. Pada saat ini, di mana wabah COVID masih tetap melanda bangsa kita tetap berdoa biar waktu Tuhan ini nyata terjadi di depan kita, sehingga bangsa kita semua, bangsa kita boleh luput dari wabah. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidup. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
yang terbaik. Lewati cobaan, lewat Aku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan, waktu Tuhan, pasti yang waktu Tuhan, waktu Tuhan, pasti yang terbaik. Kita mengimani waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Kita mau katakan hidup ini adalah kesempatan, di mana kesempatan kita boleh memuji Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan. Inilah kesempatan bagi kita. Kita boleh melayani Tuhan. Inilah kesempatan bagi kita semua. Nah, hidup ini adalah kesempatan di mana kita masih ada kesehatan yang Tuhan berikan. Kita harus tetap melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kesempatan. Hidup ini adalah Kesempatan. hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan kita masuk ruang Maha Kudus. Kita mengucap syukur dan terima kasih. Kita boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengar firman Tuhan. Tuhan berbicara pada kami semuanya. Biar Tuhan kuduskan tempat ini, Bapa. Kita katakan kita masuk ruang Maha Kudus. Kita semuanya Tuhan Maha Kudus, dengan darah anak domba,
sebab namamu kita mengatakan masuk ruang masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, sebab namamu sebab namamu Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, benar Tuhan, kami masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Kami menyembah Tuhan, sebab Tuhan adalah kudus dan kudus layak kami puji, layak kami sembah. Terima kasih Bapa, pujian dan penyembahan yang Tuhan berikan pada kami hari ini, kesempatan hari ini, dan kami percaya biarlah Tuhan persiapkan kami untuk kembali membaca firman Tuhan yang akan disampaikan oleh anak hamba Nathan Septian Tuhan untuk memberikan renungan di dalam Pemazmur 105 ayat pertama sampai ayat 45. Kami percaya Tuhan pakai kami, urapi kami, fokus kami dengan darah kasih Tuhan Yesus, terutama keponakan. Kami percaya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan melingkupi kami, membungkus kami, dan memberi kami selalu Tuhan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Ya, percaya katakan amin. Papa baca dulu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 dan Mami selanjutnya dan akan Dedek. Mazmur 105 ayat pertama. Judulnya pujian-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, suruhkanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermaklulah baginya, bercakaplah segala perbuatannya yang ajaib, bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diceritakannya kepada 1000 angkatan, yang ikatannya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ayat 12 terakhir Papa baca, ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana. Mazmur 105 ayat 13. Dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang
yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ketika ia mendatangkan kelaparan di atas negeri itu dan menghancurkan keseluruh persediaan makanan, diutusnya lah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikanlah dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, dan untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikan lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa, hambanya, dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap, tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air mereka menjadi darah, dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Katak-katak berteriakan di negeri mereka, bahkan di kamar raja mereka. Dia berfirman, akan datang lalat pikat dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es diganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Dia berfirman, maka datanglah belalang, dan belalang melompat tidak terbilang kaya banyaknya, yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, pula segala kegagahan mereka. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersukacita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai, sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus akan Abraham hambanya. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Baik, pada siang hari ini kami telah membaca Mazmur 105 sampai 45. Di sini memang terdapat banyak 45 ayat yang dari ayat 8 sampai 10 ini mengajarkan tentang adanya sunat atau kata-kata yang telah keturunan oleh Bapak Abraham, yang diajarkannya untuk ingat selama perjanjiannya, itu diperintah pada sebuah angkatan yang diikat dengan Abraham yang akan sumpah pada Ishak, dan diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub dan menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Ini yang diajarkan oleh agama-agama tangga Islam. Mereka diajarkan untuk melaksanakan sunat untuk melanjutkan adat dari Bapak Abraham dan Yakub. Lalu selanjutnya di sini juga dari ayat yang ke dia make up di ayat yang ke 23 dijelaskan bahwa Israel masuk ke Mesir, dan di sana dijelaskan bahwa Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikan lebih kuat daripada para lawannya. Dan diubah hati mereka dan membenci untuk memperdaya hamba-hambanya. Diutuslah hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Di sini kita dijelaskan mereka telah
Israel dalam perjalanan masih di Israel berada di Mesir. Mereka di sana dipimpin oleh Daud dan Harun memberikan tulah kepada Mesir. Salah satunya adalah mengubah air menjadi darah dan mematikan semua ikan-ikan di sana. Katak-katak berkeliaran ke negeri Mesir tersebut dan mereka hanya dapat dikemas saja, seperti pada saat ini kami bangsa Indonesia sudah melaksanakan PSBB atau melaksanakan di rumah saja, yaitu beribadah di rumah, belajar di rumah, dan bekerja di rumah. Di sini ia berfirman, maka datanglah pikat dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah Mesir tersebut. Dicurahkannya hujan es yang menggantikan hujan mereka, dan api menyala-nyala di negeri mereka. Dilumpuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon yang di daerah mereka. Dan Allah berfirman juga Allah berfirman, maka datanglah belalang dan belalang pelompat tidak terbilang banyak. Ya. Di sini menjelaskan sampai tidak terhitung, sampai dapat mengerumuni atau menutupi daerah-daerah atau tanah-tanah bangsa Mesir tersebut, dan memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka dan memakan hasil tanah mereka, yang membuat pertanian dan hal-hal yang perkebunan dan lainnya itu dapat jadi tidak subur dan rusak, dan menyusahkan mereka untuk mencari sayur-sayuran dan buat makanan mereka. Dan di tulah terakhir, yaitu tulah yang ke-10, yaitu membunuh semua anak sulung di negeri mereka dan membuat segala gegah-gegahan mereka. Dan akhirnya raja bangsa Israel tersebut membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir dengan membawa perak dan emas di antara suku-suku mereka yang tidak ada yang tergelincir. Orang-orang Mesir sekaligus ketika bangsa Israel keluar, sebab orang-orang Mesir itu takut ditimpa banyak-banyak tulah kembali oleh Tuhan, dan bentangnya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam mereka. Bangsa Israel itu meminta, maka datangnya burung puyuh dengan roti dari langit dan kenyangkan mereka. Di sini juga Tuhan memberikan mukjizat pada bangsa Israel, yang mereka pada saat itu bangsa Israel bersungut-sungut karena kelaparan. Oleh karena itu Tuhan menurunkan roti yang disebut roti mana di sana, yang membuat bangsa Israel kenyang, dan dibukanya gunung batu dan terpancarkan air dan mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Di sana kan mereka bangsa Israel berjalan dari padang pasir, namun pada saat itu Tuhan memberikan mereka air untuk mereka hidup. Sebab ia ingat akan firman yang kudus dan akan berakham kepada hambanya, dan dituntutnya bangsa Israel untuk keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan bersorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa mereka yang memiliki hasil jeripaya suku-suku bangsa Israel tersebut, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Yang di sini disebut haleluya. Dan di sini kita belajar mengenai mukjizat Tuhan yang dapat mengeluarkan bangsa Israel dan kasih setia Tuhan. Walaupun bangsa Israel masih bersungut-sungut telah dibebaskan, masih melaksanakan hal-hal yang keras kepala atau mencobai Tuhan, namun Tuhan tetap mau memimpin mereka tetap menjadi bangsa utusannya Tuhan. Jadi janganlah kita pesimis hati sebagai orang Kristen ini, orang Kristen mungkin sekarang kita hanya bisa beribadah di rumah, tidak dapat berkumpul sesaat, ya kita dapat gereja untuk beribadah bersama, namun kita tetap bisa yang saling memberikan pembelajaran satu sama lain, dapat belajar satu sama lain. Demikian dari firman Tuhan saya. Semoga firman Tuhan ini memberikan informasi ataupun pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Ya, Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita percaya ibadah keluarga kita dipimpin oleh Tuhan. Dan tadi itu disampaikan Bapak Ponatan bahwa kita di dalam Mazmur 6 kita belajar tentang Mazmur 5 1-5, bagaimana kita belajar tentang mengingat kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Setelah Tuhan tolong, sama seperti kita saat pandemi corona ini, kita yang ada di rumah, beribadah di rumah, saat ini akan diberkati oleh Tuhan, dan kita percaya yang hari ini kita akan menerima berkat dari kasih Tuhan. Kita akan ujian
nanti diserahkan oleh saya untuk berdoa ya. Kita kemudian terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kita mengatakan yang dulu ku tak mengerti. Yang dulu tak mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang sudah kau sediakan, kau curahkan berkat limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih, puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kita masuk dalam doa untuk ibadah. Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus telah pimpin ibadah kami semua dari awal hingga akhir. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah nama Tuhan, dan kita boleh duduk diam semua keluarga, duduk bawa kaki Tuhan dengan firman Tuhan. Biar firman yang Tuhan berikan, biar berbicara pada kami semua Bapa. Biar firman itu boleh menguatkan kami semua Bapa. Pakai benda bibir Nathan, dan semakin hari semakin heran Bapa. Pakailah dia Bapa di surga, juga pakailah Papa Handi Bapa di surga, dan semakin hari semakin heran. Bahwa anak-anak kami Tuhan pakai luar biasa, dia senantiasa rindu untuk melayani Tuhan hari lepas hari. Dia rindu karena kekuatan daripada kita adalah semua anak-anak Tuhan hanya dari kekuatan daripada Kristus. Kami manusia tidak memiliki apa-apa. Kami manusia hanya ada dan sebentar ada dan selanjutnya tidak ada Bapa. Kami manusia yang lemah, tapi hanya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita semua. Kami saat ini boleh mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus telah pimpin kita hari lepas hari. Kita boleh memuji dan membolehkan nama Tuhan. Ini semua adalah kemurahan kebaikan Tuhan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, percaya pimpin kehidupan kami selanjutnya Bapa. Kami senantiasa ada penyertaan Tuhan Bapa. Berikan kami kesehatan pada kita semua Bapa, untuk keluarga ini. Berikan kesehatan untuk saudara-saudara kami semua, juga orang tua kami Bapa, orang tua Handi yang di Angke dan untuk mamanya. Berikan kesehatan tubuhnya Bapa di surga. Juga orang tua hamba yang di Keranji, berikan kesehatan tubuhnya dan juga ampunilah dosanya Bapa di surga, sehingga dia boleh bertobat dan menerima Kau sebagai juru selamat hidup Bapa. Kami juga berdoa untuk
Martin yang saat ini kami berbawa pokok doa kami Bapa di hadapan Tuhan. Hamba-Mu mohon belas kasih Tuhan Bapa. Tolonglah jamahlah untuk Martin di dalam nama Yesus Kristus. Martin Tuhan sembuhkan Bapa. Hamba rindu saudara hamba. Hamba punya saudara cuma satu Bapa. Tolong sembuhkan dia Bapa, sehingga dia boleh kembali dalam keadaan sehat. Dia boleh kembali bekerja. Tolong buka jalan bagi dia Bapa, sehingga dia punya usaha sendiri, sehingga dia boleh bekerja Bapak Yesus surga dengan jalan yang halal dan lurus Bapak Yesus surga. Tolonglah ubah dia, sehingga dia boleh merasakan kasih Yesus dalam kehidupannya. Dia menjadikan dia saksi hidup ya Bapak, di mana saat ini dia tidak berdaya Bapak, tapi Tuhan berjamah dia. Tuhan mau hadir dalam kehidupannya, dan Tuhan mau ubah hidupannya Bapak, sehingga dia boleh menjadikan saksinya dalam kehidupannya Bapak, bahwa Allah begitu mengasihi dia Bapak dan keluarganya. Sehingga Martin boleh Tuhan sembuhkan Bapak, sehingga dia boleh Tuhan ubah dalam kehidupannya, dan setiap perkataan dan perbuatan yang hanya Tuhan saja dipermuliakan. Dalam manusia kami tidak punya apa-apa, hanya Tuhan saja yang berkuasa. Tuhan saja menjadi alam semesta Bapak. Kami ucap syukur dan terima kasih, dan kami percaya Tuhan telah sembuhkan Martin Bapak. Di dalam nama Yesus, apa yang obat yang dia minum, Tuhan telah jamah Bapak. Walaupun dia harus masuk rumah sakit dirawat Bapak, karena keadaan keuangan Bapak saat ini Bapak. Tuhan tetap campur tangan. Kami tidak memiliki apa-apa, kami hanya memiliki Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Tapi Bapak menyembuhkan Martin Bapak surga, sehingga dia dapat merawat diri di rumah. Obat yang dia minum boleh menyembuhkan tubuhnya. Untuk kepalanya ada pendarahan, percaya Tuhan telah sembuhkan. Pada saat dia periksa kembali, Tuhan telah jamah dia. Dia telah sembuh, kepalanya, darahnya, pendarahannya sudah kering dan tidak ada pendarahan lagi. Dan dia boleh kembali, bisa berjalan kembali, dan beraktivitas kembali. Tuhan Yesus telah jamah Martin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus telah memberikan kesehatan kami sekeluarga Bapak. Memimpin hari lepas hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Telah memberkati makanan kami semua. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Telah melindungi kami semua dari sakit penyakit apapun juga. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Kasih Yesus begitu besar dan keluarga kita semua. Sehingga Tuhan halau virus apapun juga. Untuk virus corona, Tuhan hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Bapak. Juga bangsa ini yang masih bertambah banyak untuk virus corona. Tuhan tolong jamah Tuhan Yesus, sehingga virus itu bisa hilang di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami di dalam waktu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah
kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah kepadamu. Sungguh ku berserah, Percaya sungguh ku kuasa-Mu terlebih besar. kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Kau yang terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan yang terbaik hanya buat Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di dalam hadirat Tuhan dan kita nyatakan, Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pulihkan aku Tuhan. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah kita.